Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Si Counseling, sebuah channel edukatif yang membahas seputar psikologi perkembangan dan parenting. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang perkembangan moral pada anak, bagaimana mereka belajar, benar dan salah. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana anak kecil bisa memahami mana yang baik dan mana yang buruk? Apakah moral itu bawaan lahir atau hasil didikan? Yuk, kita simak penjelasannya dari sudut pandang psikologi dan ajaran Islam. Apa itu perkembangan moral? Tahukah Anda, anak usia 3 tahun sudah bisa merasakan bersalah saat ngambil mainan temannya? Kok bisa? Penelitian dari Lawrence Corbett tahun 1981 menunjukkan moral anak berkembang dengan 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap prakonvensional. Ini biasa dialami untuk usia anak 2-7 tahun. Biasanya anak di usia ini menjadi anak yang patuh karena takut hukuman dan senang menerima hadiah. Kemudian untuk tahap selanjutnya adalah tahap konvensional. Ini dialami untuk anak usia 8-13 tahun. Anak mulai paham aturan sosial seperti berbagi itu baik. Dan tahapan yang ketiga adalah tahap pasca konvensional. Ini ada di usia remaja sampai dengan dewasa. Memilih nilai moral berdasarkan prinsip diri. Jadi anak sudah tahu memiliki prinsip-prinsip yang sesuai dengan dirinya. Dia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Di sini mengandung arti bahwa Allah mengajarkan kita untuk belajar, termasuk belajar moral, yaitu dengan cara berinteraksi dengan sesama manusia. Peran orang tua dan lingkungan. Apa sih rahasia agar anak tumbuh jadi pemberani tapi tetap santun? Jawabannya bukan sekedar melarang. Studi dari Albert Bandura tahun 1961 membuktikan anak meniru perilaku orang dewasa, atau teori ini disebut sebagai teori social learning theory. Misalnya jika orang tua berkata jujur, maka anak akan menginternalisasi kejujuran itu sebagai nilai moral. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak lahir dalam keadaan suci atau dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan dia seperti Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Ini artinya bahwa lingkungan dan pola asuh adalah kunci perkembangan moral seorang anak. Apakah anak itu akan menjadi anak yang baik atau anak yang buruk akhlaknya? Praktik sederhana yang bisa menumbuhkan moral. Ini adalah senjata rahasia untuk mengajarkan moral ke anak, yaitu dengan cara bercerita. Iya, dengan bercerita. Kenapa sih? Contohnya, kita gunakan kisah Nabi dan dongeng. Penelitian Berkowitz tahun 2011 menunjukkan cerita dengan konflik moral, contohnya seperti kisah Nabi Yusuf yang menolak godaan istri majikannya. Itu dapat meningkatkan empati bagi anak. Yang kedua, praktek bisa dilakukan dengan sering-seringlah diskusi dengan anak untuk mengetahui apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakannya ketika ada orang lain berbuat salah. Begitu pula sebaliknya, jika anak berbuat salah, tanya perasaan orang lain mengenai hal tersebut di depan anak. Ini bisa melatih anak untuk memahami dirinya dilihat dari perspektif orang lain, atau teori ini disebut sebagai theory of mind. Yang ketiga, orang tua bisa menjadi panutan yang baik bagi anak. Orang tua sebaiknya menggunakan etika keseharian yang baik dalam pergaulannya di lingkungan. Sebab anak memiliki sensor yang kuat mengenai hal ini. Allah
menguatkan pembahasan ini dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 17, yang artinya, perintahkanlah yang baik, cegahlah yang munkar, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Jadi, moral anak itu dibentuk bukan cuma dengan perintah, jangan nakal, tapi dengan contoh nyata dan kisah-kisah inspiratif. Siap perhatikan hari ini? Like, share ke orang tua yang lain, dan komenlah pengalaman Anda di kolom komen. Komen pengalaman-pengalaman yang mengajarkan moral ke anak. Tetap stay di channel edukatif Si Konseling. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.